Ya, selamat pagi Bapak Ibu tutor mata kuliah Pancasila. Perkenalkan nama saya Ivan Devalan dengan nomor NIM 0493482006. Saat ini saya akan mulai terkait dengan video tentang materi yang sudah diberikan. Yaitu, saya mulai. Selamat pagi untuk rekan-rekan mahasiswa. Kali ini saya akan membahas terkait dengan lahirnya Pancasila. Jadi tanpa kita tahu, sebenarnya kita pernah nggak bertanya terkait bagaimana Pancasila yang kita kenal sekarang itu lahir? Di balik kelima sila yang kita hafal, ada proses panjang sebenarnya bagaimana pembentukan itu. Ada kompromi, ada semangat kesatuan. Mari kita lihat review terkait dengan sejarah ini. Pertama adalah ada BPUPK dan usulan pertama. Jadi pada tanggal 29 Mei 1945, jadi sebelum kemerdekaan terjadi 17 Agustus ya. Jadi pada tanggal 29 Mei dalam sidang BPUPK dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan, Soekarno menyampaikan pidato yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Beliau mengusulkan 5 prinsip dasar negara Indonesia. Nah, namun perjalanannya tidak berhenti di situ, tidak berhenti di BPUPK. Tim kecil yang terdiri dari 9 tokoh, termasuk Soekarno, Hatta, tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo, dan lainnya, merumuskan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Dalam piagam ini, sila pertama masih berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, kemudian selanjutnya adalah ada yang dinamakan sebagai momen krusial, yaitu kompromi agung. Jadi setelah selesai proklamasi kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945, ada momen krusial, yaitu di sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Perwakilan Indonesia Timur menyampaikan keberatan mereka terhadap 7 kata dalam sila pertama, Piagam Jakarta. Demi Persatuan Indonesia, Muhammad Hatta dan tokoh Islam sepakat mengubah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Keputusan ini diambil dengan kesadaran penuh, lebih baik mengorbankan ego kelompok demi kesatuan bangsa. Sangat patriotis ya. Nah, kemudian nilai Pancasila yang tercermin adalah bahwa dari peristiwa ini kita bisa mengambil nilai-nilai persatuan, yaitu para pendiri bangsa menempatkan Indonesia di atas kepentingan kelompok. Kemudian musyawarah, yaitu keputusan diambil melalui dialog, bukan pemaksaan. Kemudian toleransi, menghormati perbedaan sebagai kekuatan, bukan perpecahan. Kita bisa mengambil nilai keikhlasan, bahwa rela berkorban untuk tujuan yang lebih besar. Nah, refleksi apa yang kita bisa dapat sebagai generasi muda? Apa pelajaran bagi kita? Pertama, perbedaan adalah kekayaan, bukan ancaman. Di era media sosial yang sering memecah belah, kita perlu belajar dari tokoh-tokoh yang rela berkompromi demi persatuan. Kedua, kepentingan bersama harus di atas ego pribadi ataupun kelompok. Ketika kita berhadapan dengan perbedaan pendapat, ingatlah bagaimana para pendiri bangsa memilih dialog daripada konflik. Ketiga, Pancasila bukan sekedar hafalan, tapi hasil perjuangan nyata, nilainya tetap relevan di tengah keberagaman Indonesia ini. Kita masih membutuhkan semangat toleransi, musyawarah yang sama. Mari kita jaga Indonesia dengan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa.